pemirsa di rumah ada penonton di studio yang ada di sini ya, butuh pencerahan juga nih dari Ibu Nyai mengenai pernikahan tuh seperti apa sih dalam Islam? Oke. Biar kita nggak salah gitu Bu Nyai. Iya, Ci Aya, Ya. baik. Supaya jadi langgeng ya. Betul. Pernikahan yang benar-benar langgeng sampai dunia akhirat ya. Amin. Oke, baik. Oke, Ci Aya, baik. Ibu, sudah siap? Alhamdulillah ya. Masya Allah, hari ini kita benar-benar ingin refreshing tentang pernikahan kita. Sudah lama kan? Iya. Apa sih makna sebuah pernikahan itu? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah sudah memberikan, yaitu pasangan kepada kita ini karena Allah Maha tahu kita ini butuh pasangan. Ya Allah, dari yang laki-laki dapat wanita, gitu kan? Supaya apa? Litaskunu ilaiha. Supaya engkau merasa tentram di sisi pasanganmu. Jadi tujuan pernikahan itu supaya tentram. Jadi kalau sudah menikah malah tidak tentram, ada something wrong. Apa itu? Sesuatu yang salah di dalam pernikahan kita. Sebuah pernikahan dengan tujuan yang mulia. Satu gerbang yang namanya pernikahan, lembaga yang agung. Lembaga untuk mengangkat derajat manusia. Pernikahan itu hanya ada pada manusia loh Bu. Kalau hewan disebut kawin, betul? Nggak ada hewan nikah. Iya. Jadi setelah pernikahan itu, supaya bisa menggapai keluarga yang langgeng dunia akhirat. Ya terpisahkan hanya dengan maut. Nah itu harapan kita semuanya. Kalau bisa menikah sekali seumur hidup. Nah supaya ini bisa terjadi, kita harus yakin siapa pasangan kita ini. Bagaimana caranya? Melalui tahap ta'aruf. Tapi sebelumnya supaya kita harus yakin lagi. Benar-benar merasa yakin seyakin-yakinnya gitu ya. Hendaklah kita untuk sholat istikharah. Minta dipilihkan oleh Allah. Dan setelah kita begitu yakin, kita juga meyakinkan kepada orang tua kita. Bahwa saya udah seneng, sudah srek, sudah mantep. Bahwa ini nanti kalau menjadi pasangan kita, ini bakal menjadi pasangan yang terbaik dalam hidup saya. Gitu ya. Terus kadang orang keganjel, sudah mantep, sudah seneng, sudah yakin, tapi takut. Takut apa? Takut gak punya biaya nikah. Ada gak yang gitu? Ada. Karena apa? Misalnya ada tuntutan menikah harus di gedung mewah, menikah harus dengan wah gitu ya. Ya boleh kalau memang ada biaya. Kalau misalnya calon menantunya nggak mampu misalnya, ya jangan dituntut yang macem-macem. Nah terus pertanyaannya, siapa sih yang berhak menanggung biaya resepsi nikah itu? Ibu siapa Bu? Calon suami. Aturan dari mana itu? Ya ini pernah terjadi dulu gini. Seorang sahabat bernama Abdurrahman bin Auf itu menikah diam-diam. Ditegur sama Rasulullah karena ada tanda bunga di sini. Terus ditegur, kenapa ada bunga di sini? Saya habis menikah ya Rasulullah. Loh kenapa diam-diam? Gak apa-apa, adakan walimahan. Walau bisa. Walaupun hanya menyembelih seekor kambing. Jadi ini bagi yang tidak mampu jangan takut. Tanggungan biaya nikah tidak harus dibebankan kepada calon suami. Jadi tidak harus ukurannya harus sekian persen dari laki-laki, harus sekian persen dari wanita. Ya kalau mampu biasanya ditanggung sama suaminya semuanya. Kalau nggak mampu masa iya sih kita punya anak wanita juga nggak mau keluar sedikit pun, apapun kita akan korbankan untuk anak-anak kita. Kalau calon suami mampu, kita dibantu, syukur alhamdulillah. Kalau tidak, ya nggak apa-apa semampunya. Jangan tuntut yang lebih supaya apa? Semua merasa bahagia.
Karena keyakinan ini bukan dari segi materi, dari segi apa? Melihat satu hal yang indah, akhlakul karimah. Oke, hayya. Masya Allah, luar biasa Hayya, sekali. Jaya. Sekarang kita mau kasih kesempatan nih Bu Nyai nih. Buat ibu-ibu yang ada di sini kayaknya mukanya udah pada penasaran banget nih pengen kepo Ibu Nyai. Bener nggak? Baca kepo. Iya. Oke, sekarang siapa nih yang mau nanya di sini sama Bu Nyai? Oke, silakan Ibu. Namanya siapa? Dari mana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsi dari Majlis Lalim Al-Abror, Desa Ciaruten Udik, Kecamatan Cibungbulang. Bu Nyai, kepo deh. Kepo apaan tuh? Mau tanya, kita kan sering datang ke kondangan pernikahan gitu ya. Banyak yang ngucapin samawah ya, samawah ya. Pernikahan kayak samawah itu kayak gimana sih Bu? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan mau ini Iya. singkat ya Samawa gitu. Apa itu pernikahan? Masya Samawa. Allah. Iya. Padahal nama anaknya Sari ya bukan Samawa. Tapi pengennya Samawa dia. Iya, Masya Allah Ibu. Masya Allah gini, jadi samawa itu satu pernikahan yang diidam-idamkan oleh setiap pasangan. Betul? Samawa, singkatannya sakinah, mawadah, warahmah. Sakinah mengandung arti yaitu ada ketenangan, ketentraman, nyaman di hati. Lah itu yang namanya sakinah. Saya jujur aja ya Ci Aya, Ya. saya ini anak tunggal loh. Saya kan kebiasaan dimanja sama orang tua gitu Iya, kan, segalanya ya boleh dikatakan dicukupi, kasih sayang terpenuhi. Tapi rupanya setelah menikah enak. Tapi harus ingat loh, enaknya menikah cuma 5%. Sisanya 95%-nya enak banget. oh. Masya Allah. Saya udah berpikiran tidak 5% enak, 95% Sa- amit-amit gitu. Saking senengnya nikah, Bu. Heeh. Saya itu umur 19 sudah menikah. Masya Allah. Habis nunggu apa? Udah laku. Udah laku ya. Ada satu ketentraman batin, ada satu kenyamanan, itu idaman setiap orang yang menikah. Mawaddah, penuh cinta. Hidup itu kalau dengan cinta semuanya jadi lebih indah. Setuju? Masya Allah, lagi in love itu asik-asiknya. Dengan cinta orang jadi lebih bersemangat. Setuju nggak Bu? Setuju? Biasanya dandan ala kadar. Iya. Setelah punya rasa cinta, dandannya ngebet. Udah. Jadi orang rapi, anggun, mempesona, penuh cinta. Hidup tanpa cinta itu hambar. Iya Hambar. toh? Benar-benar. Sebab kita sengsara bila tak punya cinta. Cinta itu anugerah, maka berbahagialah. Kalau nyanyi cepet semuanya, bener loh. Pinter semuanya. Nah, kemudian warahmah, jadi penuh rahmat, penuh kasih sayang. Kalau sudah begitu banyak rezeki, banyak rahmatnya. Amin. Itu yang diidamkan. Maka orang daripada panjang-panjang sakinah, mawaddah, warahmah gitu kan. Jadi apa? Disingkat samawa. Samawa. Itu maknanya Ibu. Gitu ya. Jadi harus tenang, sakinah, terus habis itu penuh cinta, mawadah, penuh dengan Kasih sayang. kasih sayang. Jadi nanti tapi jangan diartikan tiga sendiri-sendiri loh ya. Oh, oke. Saya menikah yang pertama dengan sakinah. Jangan. Yang kedua Mawaddah. dengan mawaddah. Ah. Yang ketiga dengan rahmah. Itu jangan. Komplit penderitaannya nanti kalau kayak gitu. Ya, jadi seperti itu ya Bu. Hayya. Masya Allah. Oke, Ya. Bu Nyai ini ada lagi nih yang mau Oke, kepo oke, sama oke. Bu Nyai. Gak cuma ibu-ibu yang ada di sini ternyata. Ada juga ya di sosial media Oh, kita. iya, iya. Di Semangat Menyebut berarti ya. Berkah_net. Kayak apa sih kekepoannya? Kita Oke, lihat. oke, Ini oke, dia. Boleh. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dinda. Bu Nyai kepo deh. Jadi Bu, saya kan sudah menikah sekitar 7 bulan yang lalu gitu. Terus beberapa hari yang lalu mantan saya tuh chat saya gitu. Katanya sih basa-basinya mau silaturahmi gitu. Tapi saya harus gimana ya Bu ya? Soalnya kalau digituin tuh jadi saya kangen juga. Tak bisa berkata-kata.
kok ketemu mantan silaturahmi? Silakan kau pergi dari rumah saya, kata suaminya. Begitu kan. Gimana tuh Bu Nyai, mau silaturahmi sama mantan, dia juga ikut kangen. Ini mah gimana nih? Memicu untuk terjadinya masalah rumah tangga. Gak boleh. Gak boleh kan? Gak boleh. Yang Iya, namanya mantan itu sampah. Wah, iya. Sampah itu tempatnya di tempat harus itu supaya tidak bau. Oh itu Jaya. Dari penanya ya jangan begitu dong. Kita udah sadar kita ini sudah milik orang lain. Baik itu istri, baik itu suami. Dengar para suami dan istri. Kalau engkau sudah menjadi milik orang lain, apalagi kalau wanita. Oh, Masya Allah. Dengan dalih apapun. Apalagi kalau wanita nggak bisa seenaknya pergi menemui orang lain bukan muhrimnya. Itu nggak boleh. Masya Allah. Jadi itu apa? Kalau sudah sampah, taruh di tempat sampah, tutup rapat-rapat, jangan dibuka lagi. Bau semuanya, merusak pemandangan. Nah, betul tidak? begitu. Setuju tidak, Bu? Setuju. Jadi jangan membuka masalah. Tapi Bu Nyai, sekarang masalahnya sampah itu bisa di-recycle. Bu Nyai. Bagaimanapun di recycle kalau namanya sampah tidak akan bisa hasil bagus. Bagusnya itu yang orisinil. Setuju tidak? Setuju ya Bu ya? Recycle apaan? Namanya juga hafalan. Bagaimanapun jadinya kualitasnya KW. Benar, kita harus yang Emang original. dipikir mantan itu selalu lebih bagus. Belum tentu. Belum tentu. Ingat ya Mas, Mbak, Ibu, Bapak, pasangan yang terbaik adalah yang dikirimkan oleh Allah untukmu. Itulah yang terbaik bagimu. Gitu. Ya. Nah, untuk ibu-ibu dan juga pemirsa di rumah yang mau berpartisipasi untuk bertanya sama Bu Nyai, boleh banget langsung dijawab sama Bu Nyai di sini. Iya. Bisa DM atau kirim video pertanyaan kamu ke sosial media kami di menjemputberkah_net Instagram atau di TikTok menjemputberkah.net. Jangan lupa komen juga ya di situ. Jangan kemana-mana, kita akan kembali tentunya dengan tema pernikahan sesaat lagi masih di Menjemput Berkah. Hai.